Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Jatut dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Maida Alfarina dari kelompok 3, di mana saya didampingi oleh partner saya pada hari ini untuk menyampaikan materi bahasa dan berbahasa, yaitu ada Nidia Ulfa Amalia dan Novi. Jadi hari ini kami akan membahas salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah psikolinguistik, yaitu bahasa dan berbahasa. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hakikat bahasa. Menurut Khoir 2006, bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Lalu menurut Amri, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan sesama manusia dalam berinteraksi melalui pertukaran simbol-simbol linguistik baik verbal maupun nonverbal. Bahasa sebagai media komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh pihak lain karena dapat mentransmisikan informasi dengan menggunakan simbol-simbol bahasa. Baik, selanjutnya ada asal-usul bahasa. Secara umum, teori asal-usul bahasa dapat dikelompokkan menjadi teori tradisional dan modern ya. Menurut teori tradisional, ada pupuh teori. Teori ini dikemukakan oleh Charles Darwin dalam Descent of Man di tahun 1871, namun nama teorinya diajukan oleh Max Muller. Darwin mengungkapkan bahwa kualitas bahasa manusia dibandingkan suara binatang berbeda dalam tingkatannya saja. Lalu ada ding-dong theory. Ding-dong theory atau nativistic theory dikenalkan oleh Max Muller. Menurutnya, bahasa lahir secara alamiah, sama seperti pemikiran Socrates. Menurut teori ini, manusia mempunyai insting yang istimewa untuk mengeluarkan ekspresi ujaran bagi setiap kesan sebagai stimulus dari luar. Ya, selanjutnya ada Yohehu Theory. Tidak diketahui siapa yang pertama kali mengungkapkan teori ini. Menurut Yohehu Theory, bahasa pertama kali lahir dalam suatu kegiatan sosial. Dahulu kelompok orang primitif bekerja sama secara sosial, sehingga pada kegiatan mereka lahirlah bahasa. Lalu ada Bobo Theory. Bobo Theory disebutkan juga sebagai onomatopoeic atau echoic theory. Menurut teori ini, kata-kata yang lahir merupakan tiruan terhadap suara guntur, angin, ombak, air sungai, suara kokok ayam, atau bunyi itik. Lalu ada gestur teori. Menurut gestur teori, isyarat mendahului ujaran. Pendukung teori ini mengambil contoh penggunaan bahasa isyarat yang dipakai oleh suku Indian di Amerika Utara yang berkomunikasi dengan suku-suku yang tidak satu bahasa. Selanjutnya ada fungsi-fungsi bahasa, dibagi menjadi dua, ada yang umum dan khusus. Untuk yang umum, yang pertama sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial. Lalu untuk fungsi secara khususnya, yaitu untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, lalu mewujudkan seni, bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni, khususnya dalam hal sastra, lalu untuk mempelajari bahasa kuno, lalu untuk mengeksploitasi iptek atau pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Fungsi bahasa Indonesia menurut Arifin tahun 2008. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi diantaranya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, kedua lambang identitas nasional, ketiga alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Selanjutnya ada struktur bahasa. Yang pertama ada wacana. Wacana merupakan suatu rangkaian pernyataan yang dapat dinyatakan secara tulisan ataupun lisan. Selanjutnya ada paragraf. Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang tersusun menjadi satu. Yang ketiga ada kalimat. Kalimat merupakan kumpulan dari beberapa kata yang tersusun menjadi satu yang memiliki arti tertentu. Yang keempat ada kata. Kata merupakan
kumpulan dari beberapa huruf yang memiliki arti tertentu. Yang kelima ada fonem. Fonem merupakan bagian terkecil dari bahasa dan fungsional, namun fonem dapat membedakan makna dari kata yang disampaikan. Ada fonem juga dapat diartikan sebagai pelafalan dalam bahasa yang menyesuaikan fungsi dan tempatnya. Selanjutnya ada morfem. Morfem merupakan unsur terkecil dalam suatu bahasa di mana bentuknya tidak mengandung bagian-bagian yang mirip dengan bentuk lain. Ada proses bahasa. Menurut Aisishon dalam Haras dan Andika tahun 2009, perkembangan bahasa anak terdiri atas 10 tahapan, yaitu usia 0 sampai 3 tahun, tahap meraban, usia 0,9 tahun, tahap intonasi, usia 1 tahun mengucapkan satu kata dengan cukup baik, usia 1,3 tahun senang mendengarkan kata-kata dan belajar mengucapkan sebanyak-banyaknya, 1,8 tahun mengucapkan 2 sampai 3 kata dengan baik. Usia 2 tahun mengucapkan 4 kata, belajar merangkai maknanya, serta membuat kalimat negatif dan pengucapan vokal hampir seluruhnya sempurna. Usia 5 tahun, konstruksi morfologi sempurna, dan usia 10 tahun telah matang berbicara. Proses pemerolehan bahasa anak. Menurut Krashen dalam Scots dalam Rushini 2008 mendefinisikan pemerolehan bahasa sebagai the product of a subsequent process very similar to the process children undergo when they acquire their first language. Dengan kata lain, pemerolehan bahasa adalah proses bagaimana seseorang dapat berbahasa atau proses anak-anak pada umumnya memperoleh bahasa pertama. Lalu, di sini menurut ahli Siegel dan Cocking dalam Rushini 2008, pemerolehan bahasa merupakan proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis dengan ucapan orang tua sampai dapat memilih kaidah tata bahasa yang paling baik dan sederhana dari bahasa yang bersangkutan. Selanjutnya, pemerolehan bahasa dibedakan menjadi pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa pertama terjadi jika anak belum pernah belajar bahasa apapun, lalu memperoleh bahasa. Bahasa yang diperoleh bisa satu bahasa atau monolingual, FLA atau First Language Acquisition, dua bahasa secara bersamaan atau berurutan, bilingual FLA atau lebih dari bahasa, multilingual FLA. Pemerolehan bahasa kedua terjadi jika seseorang memperoleh bahasa setelah menguasai bahasa pertama atau merupakan proses seseorang mengembangkan beberapa keterampilan menggunakan bahasa kedua atau bahasa asing. Pemerolehan bahasa pada anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari lingkungan rumah, yaitu orang tua dan orang dewasa, oleh faktor lingkungan bermain maupun lingkungan sekolah. Kedua faktor ini memberikan dampak tersendiri bagi anak. Terlepas dari hal tersebut, anak pada usia 3-5 tahun adalah fase ketika anak sedang mampu menyerap semua stimulus atau rangsangan yang diberikan ke otak, sehingga secara alamiah anak akan dapat melakukan semua stimulus itu tanpa diajari terlebih dahulu, misalnya pada bahasa. Menurut Vygotsky dalam Rushini 2008, pemerolehan bahasa pertama diperoleh dari interaksi anak dengan lingkungannya. Walaupun anak sudah memiliki potensi dasar atau piranti pemerolehan bahasa yang oleh Chomsky disebut Language Acquisition Device atau LAD. Potensi itu akan berkembang secara maksimal setelah mendapat stimulus dari lingkungan. Menurut Otto, menegaskan bahwa pemerolehan bahasa pada anak dapat terjadi karena faktor lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat bermain.
Pemerolehan bahasa kedua terjadi jika seseorang memperoleh bahasa setelah menguasai bahasa pertama atau merupakan proses seseorang mengembangkan keterampilan menggunakan bahasa kedua atau bahasa asing. Menurut Darjo Wijojo, pemerolehan bahasa kedua diperoleh melalui proses orang dewasa yang belajar di kelas adalah pembelajaran secara formal diperbandingkan dengan bahasa permata secara alamiah. Kesimpulan, bahasa dan berbahasa merupakan dua hal yang sejatinya berbeda. Bahasa secara garis besar merupakan alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa merupakan penyampaian informasi tersebut. Satu dari pernyataan tersebut secara tidak langsung ditarik kesimpulan bahwa bahasa adalah objek kajian linguistik, sedangkan berbahasa merupakan objek kajian psikologi.